أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul kembali, menambah ilmu, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di acara yang luar biasa. Di mana lagi kalau bukan di Tombo Ati, insya Allah selalu di hati. Nah, tadi di awal acara sudah dibuka dengan pembacaan surat Luqman ayat ke-13 oleh Ustadz Erik Yusuf. Kalau begitu langsung kita berkenalan, ngobrol bareng dengan Ustadz. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz ya? Insyaallah, amin. Ibu-ibu di sini mari kita doakan mudah-mudahan selalu Ustadz di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, waktunya sekarang saya mau berkenalan dengan jamaah yang ada di studio. Nih, ibu-ibu dari sebelah kanan saya nih. Ibu-ibu ini dari mana ibu-ibu? Dari Darul Najah, Nomor Serang. Kalau begitu sampaikan salam buat masyarakat Serang untuk nonton Tombo Hati. Udah ada Bu mungkin di kamera? Nomor Serang. Jangan lupa ya nonton Tombo Hati. Asik, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Nah, yang di belakang saya nih harus lebih semangat. Ibu-ibu dari Majelis Taklim apa? Cipondo. Boleh tepuk tangan. Salam dan ajakan buat seluruh masyarakat Cipondo untuk nonton Tombo Hati ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu. Kalau begitu yang di sini, ini dari Majelis Taklim apa nih Bu? Nurul Iman Pondok Gede. Kalau begitu Bu, itu ke kamera. Salam buat seluruh masyarakat Nurul Iman Pondok Gede. Wong Bekasi ya Bu ya. Ya, terima kasih buat ibu-ibu. Acara Tombo Hati ini bukan hanya buat jamaah yang ada di studio, buat yang di rumah. Kalau ingin curhat, ingin berbagi cerita, ingin menyampaikan masalahnya sama Ustadz, boleh langsung kirim video. Dan jangan lupa upload di Instagram dan follow Instagram kita di Tombo Hati RTV. Buat semuanya, langsung saja kita persilakan kepada guru kita, Ustadz Erik Yusuf, yang akan menyampaikan tausiah mengenai tema kita hari ini adalah mengasuh anak ala Rasulullah. Baik. Pada Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Sebelumnya saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau penghuni surga lain. Ki. Beda. Beda. Calon-calon penghuni surga ya. Semangat ini ya. Wanginya Ustadz ya beda juga Ustadz ya. Wanginya beda. Gimana wanginya? Wanginya tadi antara bau bawang putih. Bawang putih sama bawang merah. Bumbu kali itu Ustadz. Iya. Saya juga tadi lagi baca ayat langsung grogi. Saya pikir ini ibu-ibu semua, ternyata teteh-teteh cantik semua. Masya Allah ya. Tapi ini Bu, kalau kita ini sedang di rumah ya, seringkali kan kadang-kadang lah ya, atau seringkali anak-anak ini membuat kesal, betul nggak?
Coba ini muka-muka kesel semua kan di sini. Kelihatan ya. Kalau lagi kesel, kira-kira sama anak gimana? Kalau ibu gimana sama kesel sama anak? Ngomel. Iya, alhamdulillah masih ngomel doang ya. Ada yang bukan cuma ngomel, Bu. Sambil direndos gitu. Dicubit lari. Nah, itu sebetulnya kalau kita pahami, Bu ya. Ini kalau ibu ya, punya misalnya ada bos. Ibu kenal presiden kita kan? Kalau tiba-tiba nih presiden punya kesayangan kucing. Dititipin kucingnya sama ibu. Bu, saya ini mau pergi nih, nonton Asian Games nih. Ini kucing saya titipin ya. Gimana perasaan ibu dititipin kucing nih? Gimana perasaannya? Wah, dititipin Benar ibu kan. kok senang. Nanti yang ada kucingnya di Smackdown lagi. Ini kucingnya presiden loh. Atau misalnya kucingnya ibu yang paling segen siapa? Kucingnya raja misalnya. Atau kucingnya siapa dititipin. Kan harus dijagain, jangan salah makan, jangan salah, betul nggak? Kita nggak bisa tidur tuh jagain kucing, ya? Ya kalau kucingnya mati gimana? Betul nggak? Ini kesayangan raja loh. Kucing kesayangan presiden misalnya. Kucing kesayangan siapa nih? Nah, ini baru kucing kesayangannya presiden, baru kucing kesayangan raja. Nah ini anak kita, ini titipan Allah. Ya kan? Bayangin kalau misalnya anak kita nih, titipan Allah. Kita cubit-cubit, kita rendos-rendos, gimana Allah? Kira-kira Allah seneng nggak? Nah, kan? Makanya bagaimana kemudian kita mengajarkan anak kita, memberi nasihat anak kita. Ini penting sekali. Nah, surah Luqman tadi, ini menegaskan sebetulnya ini ilmu parenting. Wah, parenting. Parenting itu apa ya? Kalau bahasa Sunda itu parenting. Jadi ilmu tentang bagaimana orang tua mengajarkan anaknya. Ilmu bagaimana cara berkomunikasi menyampaikan pesan dengan baik. Nah itu. Nih. Kalau disebutkan di situ wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Dan ingatlah ketika seorang Luqman itu menasehati anaknya. Nah, di sini kata-kata ya'izzuhu ini yang perlu kita tekankan. Apa sih sebetulnya? Ini terambil dari kata wahzun atau wahz. Artinya sebetulnya memberikan nasihat atau memberi satu pesan ya dengan cara yang baik. Jadi ibu kalau misalnya mau kasih nasihat, mau kasih pesan sama anaknya atau sama siapapun, harus dengan cara yang baik. Gimana cara yang baik? Nah, jadi jangan tiba-tiba kalau seorang anak nih lagi melakukan sesuatu yang kita nggak suka, nak jangan gitu, ibu nggak suka. Nah, kira-kira caranya baik nggak? Ibu enggak, iya. Tapi ini gimana ibu di rumah ngelakuinnya, betul nggak? Kita harus menyampaikan pesan dengan cara yang baik. Jadi di sini Luqman ini mengajarkan untuk anakku sini ya bunaya katanya. Ini kan bunaya itu ibnu itu kalimat sayang ya. Kata-kata sayang, panggilan sayang ke anaknya gitu. Sini. Dikasih nasihat. Nah, nasihat ini disampaikan dengan cara yang baik dan kemasan yang baik. Karena kalau caranya nggak bagus, kemasannya nggak bagus, nanti seringkali anak kita itu nggak mendapatkan pesannya, tapi cuma dapetin caranya. Misalnya gini, ada anak-anak nih. Anak-anak ini tiba-tiba dia itu nangis. Ya, karena dimarahin sama kita. Kita tanya, nak, kenapa kamu? Yang dia jawab, ibu marah. Betul nggak? Bukan kenapa ibu marah. Ya kan? Kenapanya hilang, tapi yang dia dapetin cuma ibu marah. Saya dipukul, saya dicubit, misalnya begitu. Tapi alasan kenapa dia dicubit, alasan kenapa dia dimarahin, dia nggak tahu. Nah ini seringkali terjadi. Pesan yang nggak sampai, yang sampai caranya. Cara yang dia tidak sukai. Nah karenanya kalau kita ingin menyampaikan pesan, ingin memberitahu anak kita, caranya harus benar.
kemasannya harus bagus. Bahkan kalau Rasulullah SAW ya mencontohkan gini, bukan cuma cara kemasannya saja, tapi juga waktunya. Bu, ada contoh gini, ada keluarga ya, keluarga yang misalnya suami istri ini biasanya kan kalau suami istri suka marahan gitu ya. Nah ini curhat ini. Curhat, suaminya datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini punya masalah sama istri saya nih. Rasulullah diam ya dengerin. Terus Rasulullah bilang, pulanglah, insya Allah besok saya jawab. Besoknya datang lagi, bicara lagi. Rasulullah dengerin lagi, bilang, pulanglah, insya Allah besok saya jawab. Pulang lagi. Besoknya begitu sampai 3 hari. 3 hari beliau datang. Kemudian kan bingung tuh, sahabat tuh 3 hari nemenin Rasulullah kan. Kemudian Rasulullah jawab, sahabat tanya, wahai Rasulullah kenapa sih harus 3 hari ini masalah begini gitu. Masalahnya cuma masalah rebutan bawang doang misalnya gitu ya. Ibu-ibu langsung, kenapa masih sampai 3 hari? Kata Rasulullah gini, hari pertama sama hari kedua ini orang masih ngambek. Percuma kalau diomongin juga masih ngambek. Nah, makanya harus ada waktu yang tepat. Nah, jadi yang izuhu ini adalah satu pesan yang disampaikan, nasihat yang baik, dengan cara yang baik, dengan kemasan yang baik, dan waktu yang tepat. Didorong dengan tadi, ya bunaya. Apa itu? Rasa kasih sayang. Oh, kalau ibu ngasih tahu seseorang dengan rasa kasih sayang, ngasih taunya masih beda. Ya, betul nggak? Misalnya ke Mas Riki, sayang, sayang, gitu. Sayang gitu. Itu sayangnya Pak Ustadz. Kalau bencinya saya nggak ngerti itu gimana. Itu dia ya kan. Lain kalau sayang ya kan. Ngasih taunya lain ya nggak. Nah ini pentingnya. Pelan-pelan caranya, takut dia tersinggung, takut ini. Nah ini sudah dicontohkan. Jadi di dalam Al-Quran kita diajarkan, orang-orang tua ya, semuanya kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita itu harus dengan cara bagaimana seperti seorang Luqman atau contoh tiba kepada Rasulullah SAW. Oh, aturan nih Bu, aturan. Misalnya gini, anak melakukan sesuatu, ibu bilang, nah jangan gini, aturan ibu tidak begini, ibu tidak suka, aturan ibu dilanggar. Nah, tiba-tiba nih anak nih, ada bapaknya nih lagi nongkrong di sini. Bapaknya kumisan, saya gitu. Kumisan. Apa kamu? Ibu begini bilang, nah, ibu sudah bilang ini aturan ibu, jangan dilanggar. Tiba-tiba bapaknya bilang gini, udahlah Bu, sekali-sekali lah. Biarin aja anak kita. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, apa yang terjadi? Ini yang punya aturan siapa? Nah, itu masalahnya, Ustaz. Ibunya atau bapaknya, ya kan? Nah, makanya nanti jadi berantem tuh ibu bapaknya. Dan anak itu nanti berpikir bahwa ini aturan yang ditegakkan aturan ibu atau aturan ayah. Nah, karenanya harus kita tekankan, yang kita tegakkan adalah aturan Allah dan Rasulnya. Jadi gimana, Mas Riki? Gini. Nak, jangan kau lakukan itu karena Allah dan Rasulnya tidak menyukai itu. Itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Ya, insya Allah. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah dan cuma yang ada di studio, kesimpulan tadi yang sudah disampaikan dari tausiah dari Ustadz Erik adalah anak adalah titipan Allah yang pastinya harus kita jaga dan arahkan agar terbentuk karakter pribadi yang soleh atau soleha. Nah, abis ini Ustadz bakal memberikan tausiah lagi, menjelaskan lingkungan juga dapat mendukung perkembangan pribadi anak. Ini menarik banget. Jadi buat pemirsa yang ada di studio, yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah.
Ibu-ibu, semangatnya mana Ibu? Bu? Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Nah, buat pemirsa yang di rumah yang baru bergabung bersama kita di sini, kita sekarang ada di segmen 2. Tadi di awal di segmen pertama, Ustadz sudah membahas tentang anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan harus diarahkan sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, amin. Berikut ini Ustadz akan melanjutkan tausiahnya. Kali ini temanya adalah tentang lingkungan yang bagaimana bisa mendukung perkembangan seorang anak. Seperti apa tuh lingkungannya? Mari kita dengarkan bersama tausiah dari guru kita, Ustadz Erik Yusuf. Padahal Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu. Kalau saya lihat ini lingkungan ibu-ibu, ini terlihat dari muka-mukanya nih Bu. Iya. Kalau lingkungannya baik, ya kan? Ibu ini dari raut wajahnya tuh bibirnya senyum. Senyum. Ini lingkungan tergantung tanggal juga Ustadz. Kalau awal bulan senyumnya bagus Ustadz. Iya gitu, biasanya begitu sih. Artinya Bu, termasuk lingkungan dompet ya. Dompet ya. Kalau lingkungannya buruk, ini mulutnya begini ya, gitu ya. Gini. Jadi faktor ya yang membawa anak ini bagaimana dia berkembang itu ada dua hal, internal sama eksternal. Ini jadi kayak dosen begini ya. Jadi ada faktor dari dalam atau dari luar. Nah, kita seringkali yang namanya orang tua zaman now, ya, orang tua apa? Zaman now. Kenceng kalau begini. Tadi bagian baca ayat diem. Kalau begitu langsung masuk Pak Eko. Ya. Orang-orang tua zaman now ini merasa bahwa kalau anaknya udah disekolahin, udah tanggung jawab sekolah tuh. Ya. Nanti pas bagian anaknya pulang melakukan sesuatu yang agak-agak kurang sip, ini kayak nggak sekolah aja nih anak. Padahal bukan cuman urusan sekolah saja, tetapi juga bagaimana tarbiyah itu dilakukan di dalam rumah. Ini yang paling penting. Iya, apalagi di usia-usia emas. Ya kan? Usia emas, bukannya emas-emas Riki, bukan. Usia emas ya, usia perkembangan. Usia apa? PAUD itu apa? Usia dini. Usia dini. Bukannya Ibu Dini di sini, bukan. Nah, di usia dini ini penting sekali menanamkan tauhid bagi anak ya. Bagaimana mengajarkan cara-cara Rasulullah SAW dari sejak kecil. Diberikan gambaran-gambaran, diberikan bagaimana dia harus berbicara, bersosialisasi, bermain, dan lain-lain. Nah, ini penting sekali. Nah, karenanya seringkali kalau orang tua zaman sekarang itu kan karena sibuk dan lain-lain, seringkali supaya cepat anak ini cuma dimanja sama materi, betul nggak? Ya. Dikasih seneng aja supaya cepet lah. Anak jalan-jalan ngerengek ya, supaya nggak ngerekek, beliin aja udah selesai, gitu. Anak mau apa aja udah kasih aja daripada nanti ganggu lah, repot lah, pusing lah ibunya, pusing bapaknya kan gitu. Nah akhirnya itu ada kaidah sebetulnya anak-anak itu jadi dia mau apapun dikasih, mau ini dikasih, jadi dia tidak bisa lagi melihat mana yang proporsional untuk dirinya, mana yang lebih penting, mana yang prioritas. Kaidahnya adalah at-takhliyah muqaddamun ala at-tahliyah. Jadi menyingkirkan keburukan itu lebih penting dari menyandang perhiasan. Artinya apa sih? Gini, menyenangkan hati si anak itu kan kita pengen. Tetapi menyenangkan hati itu harus dilihat. Apakah ini mempunyai dampak yang buruk atau ini dampaknya baik gitu. Misalnya gini, lagi sakit tiba-tiba pengen es krim, ya. Kita sayang sama dia. Tapi apakah bentuk sayang itu dengan memberikan es krim atau melarang kan gitu. Padahal kalau kita larang ini pasti ngerengek-rengek ya kan. Kalau kita kasih selesai berhenti kan. Selesai. Tetapi nggak kan men, Ustaz. apa men? Men, mau men. Permen, Ustaz, permen. Kelihatan banget, ini bandel kayaknya kecilnya nih.
Pengalaman ya. Nah, ini penting nih. Jadi intinya kalau ibu melihat bagaimana seorang anak ini bisa kemudian dia baik kalau lingkungannya buruk. Sulit sekali. Sulit sekali. Bisa tapi sangat sulit. Karenanya lebih bagus, lebih mudah keluarkan dia dari lingkungan yang buruk, ya, kemudian biasakan yang baik. Karena hati ini sebetulnya sempit untuk kebaikan dan keburukan. Hati ini kalau yang buruk masuk, yang baik keluar. Ya, yang baik masuk, yang buruk keluar. Nah, makanya kita harus lihat bagaimana di rumah, ya, kita itu singkirkan keburukannya dulu. Karenanya di dalam surah Luqman tadi juga, ya, ketika Luqman ini berkata, ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmul adzim. Kenapa enggak aqimus shalah dulu? Kenapa kamu jangan mempersekutukan Allah dulu? Nah ini kan karena anak ini kan dia misalnya anak yang belum akil balik nih. Jadi diberikan pemahamannya dulu bahwa melakukan yang buruk-buruk itu akan membawa dampak yang tidak baik di perkembangannya kelak. Karenanya jauhkan keburukan, insya Allah kebaikannya akan masuk, gitu. Ya, jadi jangan kamu mempersekutukan Allah. Jangan kamu kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jangan kamu ini, jangan kamu ini. Itu dari kecil itu kita itu harus memberikan pemahaman kepada anak bahwa, nak, kalau kamu melakukan ini Allah dan Rasulnya suka. Kalau kamu melakukan ini, insya Allah Allah dan Rasulnya suka. Kalau Allah dan Rasulnya suka, ayah dan ibu pasti suka. Gitu loh. Jadi hadiah pun, konsep reward dan punishment, konsep hadiah dan hukuman, itu harus berdasarkan hukum atau aturan dari Allah dan Rasulnya gitu. Ya, jadi dari kecil. Misalnya gini, nah, alhamdulillah kamu ikut puasa. Nah, di bulan Ramadan, padahal ini anak masih kecil. Ya, anak masih TK. Oh, alhamdulillah kamu ikut puasa. Ayo kita kasih hadiah. Kalau kamu puasa terus 10 hari dapat A, 20 hari dapat anu, 30 hari dapat gitu. Yeah. Ah, itu membuat apa sih anak itu? Stimulan ya. Stimulan, membuat anak itu senang dan bergembira terhadap yang namanya aturan-aturan agama. Jangan kemudian kalau anak masih kecil ditakut-takutin, "Nak, nanti masuk neraka loh." Neraka, wah. Jadi si anak ini taunya, waduh ini Allah yang pemarah, agama ini agama yang kejam gitu ya. Jangan, ya. Tapi kalau udah sebesar begini nggak puasa, wah, baru tuh ya. Sambil ngasahnya, shing, shing. Nah, kamu puasa. Jadi intinya Bu, kalau anak itu dibentuk dari lingkungan yang baik, insya Allah anaknya bakal jadi baik juga Bu, bener kan? Ilmu hari ini kita bertambah, tapi kita mau bagi-bagi juga nih Ustaz. Ada ibu-ibu yang di rumah atau pemirsa setia dari Tombo Hati ini mau curhat nih. Dia pengen berbagi masalah, ada video yang bakal kita saksikan seperti apa. Langsung saja kita saksikan ini ya videonya. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Cynthia, umur saya 26 tahun. Saya mau curhat Pak Ustadz. Saya punya anak dan anak saya mempunyai kebutuhan khusus beda dari anak yang lain yang pasti membutuhkan perawatan atau pengasuhan yang lebih dari anak yang lain. Jadi gini Pak Ustadz, saya sebagai ibu tuh ngerasa sedih pasti karena anak saya berbeda, tapi bagaimanapun juga anak itu adalah titipan dari yang di atas dan itu adalah rezeki. Tapi anehnya tuh kalau setiap saya bilang dan kepada suami saya dan ada masukan dari orang lain, suami saya tuh merasa jadi dia nggak terima anaknya tuh dibilang berkebutuhan khusus. Dan dia selalu marah dan itu yang memicu keretakan atau sering pertengkaran rumah tangga. Dan saya bingung saya harus bagaimana mengatasinya. Dan saya mohon saran dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati.
Alhamdulillah hari ini luar biasa, masih semangat ibu-ibunya. Mau saya absen sekali lagi, Majelis Taklim Al-Hikmah Cipondo, Majelis Taklim Nurul Ilman Pondok Gede, Majelis Taklim Darun Najah Serang. Boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Dan buat pemirsa di rumah, tadi sudah kita saksikan sebelumnya di segmen 2 video kiriman dari pemirsa di rumah. Ini curhat bersama dengan Ustadz Erik Yusuf. Dia punya anak nih Ustadz, tadi seperti kita lihat punya anak yang difabel, perlu perhatian khusus dan akhirnya memicu banyak permasalahan. Nah, solusinya sebagai orang tua tuh seperti apa tuh Ustadz? Mungkin silakan buat Ustadz untuk dijawab pertanyaan dari yang mengirim video tadi. Baik, Ibu yang bertanya ya sama kita semua pemirsa. Sebetulnya kita harus memahami begini awalnya ya, bahwa sifat Allah itu khalaqa fasawa qaddara fahadda. Ingat surah Al-A'la ibu-ibu? Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi ya. Jadi Allah itu khalaqa, menciptakan. Semua diciptain sama Allah nih makhluknya, kita termasuk. Khalaqa fasawa, tetapi kemudian juga disempurnakan. Kemudian diberi qaddara, diberi kadar-kadar, ketentuan, hukum-hukum, aturan, ya kan? Kemudian diberi fahada, petunjuk. Nah, jadi kalau misalnya saya nih diciptakan sama Allah laki-laki, disempurnakan jadi laki-laki, diberi kadar laki-laki itu harus bagaimana saja, dikasih petunjuk bagaimana menjadi laki-laki yang Allah ridho, kan gitu. Ibu juga begitu. Artinya, ketika Allah menyebutkan menyempurnakan semua ciptaannya, adakah sebetulnya manusia yang diciptakan tidak sempurna? Tidak. Di sisi Allah, semua ciptaan Allah itu fasawa, disempurnakan sama Allah. Ya, manusia saja yang melihat bahwa oh ini pandangan manusia ini tidak sempurna dan lain-lain. Padahal Allah menciptakan disesuaikan dengan kadar dan ketentuannya dan diberikan petunjuk. Misalnya gini, kalau orang diciptakan sama Allah, dia tidak bisa melihat. Kita merasa bahwa oh dia tidak sempurna, dia tidak bisa melihat. Padahal di sisi yang lain, oh dia alhamdulillah nggak bisa lihat. Kenapa? Dia selamat dari penglihatannya. Kita belum tentu selamat, betul nggak? Wah itu dia. Jadi lebih beruntung yang mana? Bisa jawab. Lebih bagus yang punya mata atau yang enggak? Lebih bagus ustadz atau jamaahnya? Lebih bagus profesor apa mahasiswanya? Lebih bagus presiden apa rakyatnya? Mana yang lebih baik di sisi Allah? Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik antara ustadz dan jamaahnya. Nggak ada yang lebih baik dari profesor sama mahasiswanya. Nggak ada yang lebih baik dari laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah apa? Yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah paham ini semua, ketika seorang ibu tadi, keluarga tadi diberikan sama Allah ujian. Ujiannya apa? Ujian ini anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, Allah itu sudah menegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan yang mati dan hidup untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amalnya. Ketika seseorang diuji seperti ini amalan orang tuanya bisa baik apa enggak? Gitu. Kemudian yang namanya konsep ujian, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi semua ketika diberi ujian, konsepnya bisa menyelesaikan ujiannya, bisa lulus, betul nggak? Karena nggak ada beban yang dia nggak bisa atau terlalu berat buat dia, enggak. Dia bisa sebetulnya. Nah karenanya, coba lihat, jangan kita berpikir bahwa anak ini membebani kita, tetapi anak ini sesungguhnya membuka ladang amal pahala bagi orang tuanya. Insya Allah. Coba lihat, boleh jadi Allah ingin memudahkan orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dengan apa? Dengan memberikan anak yang berkebutuhan khusus, karenanya orang tuanya harus memberikan perhatian yang lebih. Orang tuanya ini kunci kendaraannya menuju surganya kelak. Masya Allah. Nah, cara memandangnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apakah kemudian orang tua ini rugi mempunyai anak seperti ini? Tidak.
Tidak sama sekali, justru anak ini menguntungkan dirinya. Anak ini akan membawa orang tuanya semua plus anak-anaknya semuanya bersatu kembali di jannah, di surganya Allah. Nah ini, karenanya yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah diberi amanah anak seperti ini, kemudian lakukannya sebagaimana apa yang Allah ridho terhadapnya. Berikan kasih sayangnya. Jangan bedakan dengan kasih sayang yang lain. Bahkan mungkin harus lebih kasih sayangnya. Betul nggak? Nah, kemudian berikan segala sesuatu kebutuhan-kebutuhannya. Nah, tadi ibu ini permasalahan yang kemudian munculnya bagaimana dengan suaminya. Ya kan? Suaminya seakan-akan tidak mau mengerti. Ayo duduk sama-sama. Ayo bicara. Suami, ayo lihat acara ini. Ayo kita bicarakan bahwa ini anak ini insya Allah akan membawa berkah untuk suaminya ini. Amin. Ya nggak? Untuk ayahnya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kita dalam memandang sesuatu, kalau misalnya ada, misalnya ibu-ibu aja nih, terakhir nih. Ibu-ibu punya temennya ngeselin banget. Ada nggak temennya yang ngeselin banget di sini? Wih, kenceng banget. Kenceng banget nih. Kayaknya ada di sini ya, ada di sini. Coba-coba bau-baunya. Nah kalau ada temen yang ngeselin banget, jangan kita jauhin, jangan kita nggak ditemenin, jangan. Ya, tapi lihat, boleh jadi ini orang nyebelin banget kunci kendaraan saya ke surga nih. Kenapa? Karena kita harus sabar ngelihatnya, ya nggak? Ya. Harus sabar, harus ajakin dia melakukan sesuatu yang baik-baik. Benar nggak? Harus nasehatin. Ya. Nah, cara memandangnya seperti itu, insya Allah. Ya, amin. Terima kasih Pak Ustadz Erik yang sudah menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan pemirsa di rumah tadi yang memberikan pertanyaan pada kita, berbagi cerita sama kita, terpuaskan dengan jawaban dari Ustadz. Nah, sekarang waktunya saya memberi kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Saya mau lihat dulu. Saya Sekali juga lagi, angkat tangan. Wah, ya ditahan Ibu, kan bingung nih. Angkat tangan ini siapa? Siapa? Nah, Ibu. Nah, kalau begitu Ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mursiah dari Masjid Taklim Al-Hikmah Cipondoh, Tangerang. Pak Ustadz, Siap. saya mau bertanya. Anak-anak usia labil, usia 10 tahun ke atas, itu usia mencari jati diri. Ini masih labil juga. Gampang terpengaruh teman-teman gitu Pak Ustadz. Itu kalau ibadah 5 waktu itu kok susah ditegur Pak Ustadz. Rajinnya cuma maghrib doang. Alhamdulillah nggak juga. Iya. Alhamdulillah Gimana masih ada cara maghribnya. mendekati anak-anak usia gitu Pak, usia 10 tahun ke atas gitu Pak Ustadz. Ya. Biar rajin ibadahnya 5 waktu gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ya, insya Allah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya gitu, Ustadz, ada anak alay, sholatnya cuma maghrib doang, gimana itu Pak Ustadz? Ya kan? Persis begini ya. Kalau saya dengar logatnya ibu, ini pasti ibu ini orang Medan. Medan. Bukan. Gini Bu, gini ya, gini. Seringkali anak ini cara memotivasinya ini yang kita harus kreatif. Wah, ya harus kreatif memotivasi anak. Dan kitalah yang paling tahu apa yang anak kita suka, betul nggak? Iya. Iya, kita yang paling tahu. Jadi kalau misalnya kita mau motivasi, kan kalau teori motivasi di dalam agama itu ada 3 ya. Pertama, khauf. Yang kedua, roja. Khauf itu gini, takut. Ya, bagaimana Allah memotivasi kita dengan, kamu takut sama nerakanya Allah, kan gitu. Kapan ini kita lakukan? Atau roja, berharap. Kamu berharap surganya Allah, berharap ridhonya Allah, kan gitu. Nah, ini 2. Yang ketiga, ini yang paling keren ini. Apa? Hub. Cinta. Motivasi cinta mah, wah ini pasangan baru nih. Wah, itu mah. Gunung pun kudaki, lautan pun kuseberangi.
Cakep, pasti begitu Pak Ustadz langsung. Gombal. Gombalnya. Cinta itu udah nggak bisa ngitung-hitungan lagi, betul nggak? Nah, kita ngelihat anak Ibu kita. semangat tuh katanya. Lagi jatuh cinta. Lain. Auranya lain. Aur-auran. Jadi memotivasi anak kita itu dengan cara yang mana nih? Nah ini harus tepat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat anak kita, waduh ini senangnya main dan lain-lain. Gimana coba? Masalah konsep hadiah bisa kita kasih apa enggak? Misalnya gini, nak kalau kamu dalam waktu, ini kan masih 10 tahun ya. Jadi artinya akil balik juga masih. Jadi kalau kita lihat, nah, kalau dalam seminggu kamu sehari sholatnya 5 waktu, nanti dalam seminggu cobalah ibu berpikir-pikir kayaknya hadiah apa yang cocok buat kamu. Tapi nak, kalau kamu tidak 1 hari tidak melakukan sholat, nah nanti akan ibu beri hukuman. Apa hukumannya? Jangan tiba-tiba hukumannya dijewer, dipecut segala macam. Tapi hukumannya membersihkan rumah, hukuman-hukuman yang positif misalnya, ya itu. Yang ketiga supaya semangat. Nah, ibu pengen berjamaah sama kamu, nah. Masya Allah. Ibu tuh pengen kamu jadi imam sholat ibu. Wah, lain, ya hati yang kemudian kita sasar di situ, ya kan? Nah, karenanya nggak bisa tiba-tiba si anak ini besoknya langsung berubah, nggak bisa. Harus pelan-pelan proses. Dari mulai apa? Yuk sholat bareng yuk. Kalau dia bisa maghrib, alhamdulillah maghrib bareng, isya bareng, gitu. Ngaji bareng, ya kan? Nanti lama-lama dalam kajian dan lain-lain ada tuh sampai akhirnya terjagalah sholat 5 waktu. Insya Allah, amin ya robbal. Amin. Itu Ibu ya jawabannya, mudah-mudahan terpuaskan ya Bu ya. Langsung saja kita panggilkan Ibu Junaina. Silakan Ibu. Mau saya sambut, Bu? Iya. Ya, silakan Ibu. Baik, Ibu. Duduk, Bu. Nah, ini ada Ustadz, silakan Ibu Ya, bercerita baik, Bu. sama kita di sini buat pemirsa di rumah juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau curhat Pak Ustadz. Ya. Saya punya anak perempuan Ya. yang menanjak remaja gitu ya. Dan dia punya teman, deket sih temennya. Tapi saya tidak setuju gitu. Karena si cowok itu nggak teman punya cowok. Iya, teman anak ibu cowok. perempuan. Perempuan anak saya. Jadi nggak punya etika, nggak punya sopan santun. Setiap dia ngajak anak saya keluar rumah, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Mau diajak mana anak saya. Jadi saya pernah nasihatin anak saya. Kalau dia dibilangin sama saya, dia ngancemnya mau kabur. Wah. Iya mau kabur gitu sama si temennya itu. Jadi gimana ya Pak Ustadznya supaya saya nasehatin dia yang benar, yang baik kayak gimana menurut kayak Nabi. Nah, gitu Pak Ustadz. Ini pertanyaannya yang luar biasa ini. Kalau prinsipnya laki-laki yang sejati itu Bu ya, laki-laki yang ngejemputnya di dalam rumah, bukan di depan lorong Bu. Gitu. Itu laki-laki sejati. Tapi Pak Ustadz bakal jawabnya. Tapi setelah yang satu ini ya Pak Ustadz ya. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Iya, masih di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa di rumah, sekarang kita udah masuk segmen 4. Tadi sebelum dari segmen 3 kita mendengarkan curhatan dari Ibu Junaina. Dia menceritakan bagaimana dia memiliki anak yang beranjak dewasa. Ini kayak lagu ya Bu ya. Beranjak dewasa, punya teman dekat, seorang laki-laki, tapi kalau ngajak-ngajak nggak pernah pamitan atau nggak menjemputnya tuh nggak di rumah Ustadz, tapi jemputnya di pinggir jalan gitu. Jadi ini seperti apa itu Ustadz? Maksudnya tuh biar anaknya menjadi anak yang soleh atau memberi pengertian kepada yang menjadi teman dekatnya. Seperti itu ya Pak? Ya, baik. Memang
ini yang sering jadi keseharian ya, pertanyaan keseharian dan banyak di ibu-ibu semuanya, orang-orang tua ya. Orang tua ini gimana, apalagi zaman sekarang kenal di FB udah langsung ya kan pergi kenal di sosmed dan lain-lain gitu. Padahal kita kan nggak tahu nih orang di sosmed ini siapa, dari mana. Kadang-kadang kan banyak kejahatan di sosmed ya dan lain-lain. Nah inilah sebetulnya memang tugas kita orang tua. Tugas kita orang tua itu bagaimana sebetulnya harus tidak bisa terlalu overprotective itu ya, menutup semua sampai nak kamu jangan keluar dari kamar ya, dikunci gitu ya. Nggak bisa juga, tapi juga nggak bisa kemudian membebaskan begitu saja, nggak bisa. Karenanya yang paling penting adalah memberikan pengertian. Memberikan pengertian kepada anak-anak ini ya. Tapi intinya memberikan pengertian juga kan tidak mudah. Karenanya tadi, bagaimana sih sebetulnya kita membiasakan anak kita itu masuk di dalam keseharian yang kita inginkan. Misalnya ibu, ya bu, ini misal. Kita punya, kayak ibu nih punya kelompok pengajian gitu. Kalau di ini di rumah itu ada nggak misalnya di masjid itu anak-anak remaja masjid misalnya begitu kan? Bagaimana kemudian orang tua itu banyak membawa kegiatan-kegiatan yang bersama-sama supaya anak ini tidak terpisah sama orang tuanya. Ya, saya itu pernah begini Bu, kan anak-anak tuh suka gandrung hari Valentine begitu-gitu ya, ingat ya? Padahal kan yang itu kan banyaknya yang negatif daripada positifnya kan begitu. Nah saya waktu itu pernah melakukan di satu kota, saya ajak semua ibu-ibu majelis taklim ini untuk bicara sama ayahnya, sama suaminya, supaya bikin acara di malam itu yang harus diikuti sama anak-anaknya. Acaranya bukan acara Valentine, bukan, tetapi acara keluarga. Mereka bertemu, mereka misalnya sama-sama ya mau di pengajian atau mau nonton bareng atau mau makan bareng, apapun supaya anak ini nggak lepas sama teman-temannya itu satu. Pagi-pagi sampai sore saya minta sama komunitas-komunitas anak-anak muda untuk bikin apa? Bikin acara yang banyak, yang lari maraton lah, yang kemudian sepeda inilah ya sama-sama lah dan lain-lain. Supaya anak-anak ini sibuk dengan olahraga dan lain-lain gitu. Nah, artinya apa? Artinya anak kita harus disibukkan kepada hal-hal yang positif. Yang positif. Diberikan pengertian-pengertian bahwa jangan berkhalwat, ya. Jangan kemudian pacaran-pacaran gitu ya. Ini kan berbahaya ya. Nah, hal-hal yang begini itu dikasih pengertian. Nah, tetapi memang harus pelan-pelan. Dan memang nggak bisa pada saat itu juga. Jadi ketika anak ini sudah mulai masuk ke beger tuh apa namanya? Balik. Akal balik ya Pak? Balik ya? Iya. Itu memang sudah harus diberi pengertian. Bahwa kamu wanita itu izahnya seperti apa gitu loh. Ya. Jadi kalau seorang wanita itu Islam betul-betul mengangkat derajat seorang wanita. Jangan kau menurunkan izah itu dengan begini, begitu loh. Nah, ini harus diberi pengertian. Karena kalau tidak diberi pengertian, akhirnya akan sulit, gitu. Nah, itu tadi at-tahliyah muqaddamun ala at-tahliyah itu seperti itu. Jadi singkirkan dia dari pengaruh-pengaruh buruk, lingkungan-lingkungan yang buruk, yang otomatis insya Allah kebaikan-kebaikan ini kita kumpulkan, gitu. Jadi kalau dia di dalam lingkungannya terus, akhirnya sulit juga. Nah ini, tapi ya jangan sampai kemudian salah treatment sampai nanti mau kabur malah repot juga kan gitu. Waduh nih mau kabur gimana? Bilangin Bu, kabur dari rumah nggak enak Bu, lari terus capek gitu bilangin. Jadi memang harus bicara dari hati ke hati Bu. Oh iya. Memang harus dari hati ke hati, bener. Iya, ibu akhirnya harus bicara bahwa Nak, ibu tuh sayang sekali sama kamu. Ibu ingin menyenangkan hati kamu. Tetapi ibu juga harus melakukan segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya ridho. Gitu. Apa yang Allah dan Rasulnya ridho, ibu insya Allah akan ridho.
bayangkan kalau kamu begini, gitu kan. Bagaimana ibu bisa mencintai kamu kalau kamu tidak mencintai Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nah, tekankan kepada tauhid, gitu. Tapi ajak untuk berbicara dari hati ke hati. Nah, Ibu Jumainah gimana nih? Jawabannya kepuasan atau Ibu masih mau nanya lagi sama Ustadz? Atau Ustadz mungkin punya solusi, ada cowok lain gitu Pak Ustadz? Laki-laki lain gitu? Buat ini, biar dijauhin dulu gitu maksudnya, biar nggak dekat gitu Pak Ustadz. Kalau saya itu ya, Mungkin Pak Ustadz kan punya apa, saya murid itu gitu ya Bu ya? sebetulnya begini, saya itu kan anak-anak masih pada kecil ya. Kecil. Yang paling besar itu anak saya, alhamdulillah ini sekarang aliyah ya, SMA ya. Itu, dan anak saya putra semua, laki-laki semua. Nah, pas kan Bu? Iya, benar. Udah apa juga tadi? Ibu gimana jawabannya, udah terpuaskan atau masih kurang? Kalau kurang nanti bisa SMS Ustadznya Bu ya? Ya. Boleh. Nanti malah terbalik, malah saya yang nanya sama ibu. Ibu gimana tuh? Ustadz nggak terasa nih, udah mau 1 jam kita kebersamaan kita di sini. Ilmu yang kita dapatkan hari ini udah bertambah. Mungkin dari Ustadz bisa kasih kesimpulan dari apa yang disampaikan hari ini Ustadz. Baik, alhamdulillah pemirsa di rumah ya, dan juga yang di studio ini begini. Memang kalau kita lihat sering kali kita selalu masuk kepada doa, ya Allah kasih saya keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, yang warahmah, kan gitu. Nah, bagaimana sih mewujudkan ini? Jangan sampai hanya berhenti di doa saja, di lisan-lisan saja. Kitanya harus bekerja keras untuk mendapatkan ini. Kerja kerasnya seperti apa? Mulai dari kita sendiri. Bagaimana sakinah itu, bagaimana kita itu semuanya bisa masuk ke dalam ketaatan kepada Allah. Rumah yang menegakkan al-haqq, rumah yang menegakkan ketaatannya kepada Allah, insya Allah rumah ini membawa keberkahan. Amin. Nah, karenanya seringkali yang namanya pimpinan, ini ayah-ayah di rumah, suami-suami di rumah ya, ini juga bicarakan bahwa, nah istriku semuanya, ayo kita kerjasama. Kita kerjasama bareng-bareng supaya kita bisa masuk surga sama-sama. Nah, jaga jangan sampai ada kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan sampai segala sesuatunya ini membuat kita nanti menjadi fitnah, ya, menjadi sesuatu yang akhirnya banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kita harus kerjasama semua. Ingatkan ayahnya, ingatkan ibunya, betul nggak? Nah, ini kita harus saling mengingatkan karena kita kerjasama. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini kita harus bekerja keras untuk ini semuanya. Bekerja keras itu artinya saling ngingetin. Gitu ya. Kan ku anfasakum wa ahlikum naro. Ya. Jadi ketika ayahnya datang, Bu, mana anak-anak? Iya, ayo kita kumpul nih. Sholat bareng yuk. Setelah sholat, sepatah dua patah kata nih suami-suami mengingatkan. Kan begitu. Ya. Ya. Ketika suaminya pergi, ibu-ibu, nah sini nak, ingat ayah bilang begini, ayo jangan sampai begini-begini, doain ayah di luar sana tuh, amin. Supaya nggak banyak gangguan, supaya, nah ini selalu setiap hari. Kalau ada masalah nih ya, ibu-ibu sama bapak-bapaknya, jangan tiba-tiba ini suami pulang dari kantor tiba-tiba, Pak listrik naik, bensin naik, ini naik. Ya akhirnya si ayahnya juga, saya juga naik apa? Naik pitam ya. Semuanya naik. Yang satu naik gula darah, naik. Iya. Wah, Masya Allah. Jangan pada saat itu. Jadi coba bicarakan nanti sepertiga malam, tahajud bareng-bareng. Aduh, romantis banget, cocuit. Ya, tahajud bareng coba. Ya. Kemudian setelah tahajud ngobrol. Saya ada masalah ini, istriku. Aduh, ini begini, gini. Ayo, anak-anak coba bangun yuk kita subuh bareng. Ngobrol setelah subuh. Subhanallah, adem ya. Kira-kira kita sharing seperti itu insya Allah. Ya, buat semuanya terima kasih nih buat Ustadz Jazakallah dan Kasiron, terima kasih sudah memberikan ilmunya. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir di acara ini pagi ini. Dan buat pemirsa sekali lagi mungkin saya mengingatkan bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Sejak dini perkembangannya harus mendapatkan lingkungan baik, terutama lingkungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan yang paling penting adalah pendidikan Islam sejak dini. Akhir kata saya Riki Perdana, mohon pamit. Jangan lupa saksikan terus Tombo Ati setiap Senin sampai dengan Selasa pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di RTV.
diakhiri dan ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, yuk kita doa yuk. Kita satuin doa. Ini yang di rumah juga ikut berdoa ya. Satuin doa. Satu doa diijabah sama Allah. Insya Allah semua. Amin. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah. Ya Allah, Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir. Ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di program acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka hubaka wa huba man yuhibbuka wal amal alladzi yubaniguni hubaka ya Rahmanur Rahimin ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami mencintai Zat-Mu karena Engkau selalu mencintai kami ya Allah. Izinkan pula kami mencintai Rasul-Mu ya Allah. Izinkan pula kami mencintai amal-amal baik kami kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami bosan terhadapnya karena Engkau tidak akan pernah bosan menerimanya ya Allah. Ya Allah, izinkan pula kami mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah pasangan-pasangan kami pasangan yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang mencintai-Mu ya Allah. Suami kami suami yang mencintai-Mu ya Allah. Anak-anak kami anak-anak yang mencintai-Mu ya Allah. Orang-orang tua kami orang-orang tua yang mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai-Mu, yang Kau cintai sekaligus mencintai kami semua. Satukanlah kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.